Fondasi Iman Kristen Alkitabiah. Pemirsa yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk mempelajari sesuatu yang sangat penting, yaitu mengenai jabatan-jabatan di dalam jemaat. Nah, mari kita membaca di dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat 11. Ini ayat yang sangat terkenal karena di sini didaftar ada 5 jabatan katanya, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di Perjanjian Lama ada 3 jabatan yang berhubungan dengan kerohanian, yaitu nabi, imam, dan suku Lewi. Nah, imam itu adalah perantara antara Allah dan manusia. Sedangkan nabi itu juru bicara Allah. Jadi dia hanya menyampaikan. Kemudian suku Lewi itu adalah melayani, membantu. Karena sistem ibadahnya itu simbolik, ada penyembelihan domba dan lain sebagainya. Suku Lewi membantu di situ. Nah, di Perjanjian Baru tadi kita sudah baca di Efesus dikatakan ada rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Nah, rasul ini utusan. Utusan siapa? Rasul Paulus selalu mengingatkan atau selalu dia mengatakan bahwa dia adalah Paulus rasul Yesus Kristus. Jadi dia utusan Yesus Kristus. Ya orang lain mau jadi utusan siapa ya terserah. Ya orang juga bisa utus orang pergi tagih hutang dan lain sebagainya. Tetapi Paulus itu rasul atau utusan Yesus Kristus. Berarti Yesus sendiri yang mengutusnya. Nah, oleh sebab itu di dalam Alkitab di Perjanjian Baru ada 12 orang yang menyandang nama Rasul Yesus Kristus. Dia adalah 12 rasul, Yudas digantikan oleh Matias, gitu. Kemudian Paulus, dia adalah Rasul Yesus Kristus. Nah, kemudian di dalam Perjanjian Baru kita temukan ada nabi, ada nabi, putrinya Filipus, itu disebut nabi, dan ada nabi yang Agabus, namanya nabi. Nah, nabi ini menerima wahyu kemudian menyampaikan. Kemudian ada penginjil dan ada gembala dan ada guru. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang kita temukan di dalam Kisah Rasul pasal 6 itu adalah para diaken. Diaken dari kata diakonos itu artinya yang melayani. Nah, diaken ini kelihatannya utamanya dia bukan untuk mengajar kebenaran, mengajarkan firman, tetapi tentu mereka adalah orang yang sangat mengerti kebenaran. Kalau diperlukan mereka mengajar juga. Filipus yang dipakai oleh Tuhan mengajar kepada sida-sida dari Ethiopia. Bahkan Filipus kemudian pergi memberitakan Injil ke Samaria. Dan akhirnya kelihatannya dia menjadi penginjil. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa di Perjanjian Baru tidak ada imam? Di Perjanjian Baru tidak ada imam karena di Perjanjian Baru setiap orang yang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus adalah anak-anak Allah. Nah, anak Allah tidak memerlukan imam lagi. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Kita sudah menjadi anak Allah, sudah menjadi orang kudus, tidak memerlukan imam lagi. Jadi tidak ada jabatan imam lagi di Perjanjian Baru. Ini harus difahami amat sangat. Oleh sebab itu tidak ada lagi praktek keimamatan di akhir kebaktian yang doa berkat begitu, itu seharusnya tidak ada.
Dan tidak ada orang di perjanjian baru yang memberkati orang lain seperti laksana imam. Tidak ada lagi. Pemberkatan nikah itu istilah yang salah. Seharusnya peneguhan nikah. Itu yang benar. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kemudian kita lihat yaitu Rasul dan Nabi selesai tugas mereka ketika Alkitab selesai. Ketika Alkitab selesai, maka jabatan Nabi dan Rasul selesai. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul menurut Alkitab itu adalah fondasi jemaat. Di Efesus pasal 2 di ayat 19 katanya, demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi rasul dan nabi adalah fondasi, Yesus Kristus batu penjuru. Nah, oleh sebab itu ketika firman Tuhan selesai, perjanjian lama itu mewakili nabi, perjanjian baru mewakili rasul. Nah, selesailah fondasi jemaat, selesai. Nah, oleh sebab itu seterusnya setelah rasul terakhir meninggal, yaitu Rasul Yohanes, ya, dan tidak ada nabi juga, dan tidak ada nabi dan tidak ada rasul lagi. Nah, sekarang setelah Alkitab selesai, semua jemaat harus dibangun di atas ini, di atas firman Tuhan, di atas fondasi yaitu pengajaran nabi-nabi dan pengajaran rasul sebenarnya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah maka itu tinggal siapa? Penginjil, ya, tinggal penginjil, gembala dan guru. Nah, penginjil ini adalah menginjil keluar, outreach, ya, menginjil keluar. Kemudian guru itu mengajar ke dalam. Jadi orang yang berhasil diinjili, dibawa masuk, diajar oleh guru, teach in, ya, mengajar ke dalam. Dan sebenarnya gembala itu adalah pengayom, organisator yang mengayom, yang melayani, yang memimpin, ya, supaya kawanan domba ini terjaga dengan baik, tidak diganggu dan tidak dimakan serigala. Sebenarnya itu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nah banyak orang bertanya lagi, di mana ini? Kenapa tidak ada penatua dan penilik? Hilang kemana? Di dalam daftar Rasul Paulus di Efesus pasal 4 ayat 11 ini. Nah, sebenarnya kalau kita telusuri Alkitab, kita teliti bahwa ya gembala, penilik, dan penatua itu 3 nama untuk satu jabatan. Penatua itu lebih bersifat Yudaisme. Jadi orang Yahudi biasa memakai penatua, tua-tua gitu. Penilik, ya. Jadi penilik itu menekankan pada tugasnya, menilik. Gembala juga tugasnya menggembalakan. Jadi penatua, penilik, dan gembala itu adalah satu jabatan 3 sebutan. Dari mana kita tahu? Oke, coba kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 20, di ayat 17. Nah, di sini katanya, karena itu ia menyuruh, ini Paulus ya, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Jadi ini penatua jemaat, suruh datang ke Miletus. Tetapi di ayat yang ke-28, ya di perikop yang sama di ayat yang ke-28, orang-orang yang penatua-penatua itu, mereka dipanggil penilik dan gembala. Disebut itu, ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi penatua yang dipanggil itu, mereka juga disebut penilik dan disebut gembala. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat juga di Titus pasal 1, di situ ya, di ayat yang ke-5, orang itu disebut penatua. Sedangkan di ayat yang ke-7, orang yang disebut penatua itu disebut juga penilik. Jadi ini sama, begitu. Ya, ini sama. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, demikian juga yang kita bisa dapatkan di 1 Petrus pasal 5. Ya, di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, di ayat yang 1, ya, ayat pertama, aku menasihatkan
para penatua. Dia menasihatkan para penatua, katanya apa di ayat yang kedua? Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jadi penatua juga disebut gembala. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Oleh sebab itu, jemaat yang sekarang ini, zaman sekarang ini, itu ada penginjil, ya. Kemudian ada gembala, kemudian ada guru. Nah, gembala itu sama dengan penilik, sama dengan penatua. Nah, kemudian diaken ini adalah khusus untuk urusan yang non mengajar, ya. Tapi kalau mereka mau mengajar dan bisa mengajar, tentu sangat baik gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, masih ada satu hal. Mungkin ada yang bertanya, ya, jabatan yang mana yang boleh laki dan mana perempuan gitu. Nah, sebenarnya laki boleh semua. Lalu perempuan. Nah, perempuan itu harus mengikuti aturan yang lain. Kenapa? Karena di dalam Efesus pasal 5, perhatikan, Efesus pasal 5 ayat 22 ada berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu." Dan ayat yang ke-25, "Hai suami, kasihilah istrimu." Jadi begini, ya. Firman Tuhan tidak boleh bentrok, ya. Firman Tuhan tidak boleh bentrok. Ya, kalau bentrok itu salah tafsir namanya. Nah, kalau di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, maka ya mustahil sampai di gereja lalu istrinya boleh khotbahin suaminya, ya tunjuk-tunjuk begitu, ya, dan kemudian ya malah memerintah. Nah, istrinya jadi gembala, dia memerintah suaminya. No, itu bertentangan. Itu bertentangan. Jadi, hai istri, tunduklah kepada suami, dan hai suami, kasihilah istri. Ini ya tidak boleh bertentangan dengan masalah jabatan gereja dan kepemimpinan di gereja. Nah, itulah sebabnya kita harus memahami, ya, yang di dalam 1 Timotius, ya, di dalam 1 Timotius pasal yang kedua, 1 Timotius pasal yang kedua, di situ dia katakan, Rasul Paulus bilang apa? Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, lalu jabatan apa atau pekerjaan apa, pelayanan apa yang bisa dilakukan oleh wanita? Oh, banyak sekali. Wanita bisa mengajar sekolah minggu. Boleh berkhotbah? Boleh. Berkhotbah di komisi wanita. Tetapi tidak boleh mengkhotbahi suaminya dan suami orang lain. Begitu. Nah, jadi wanita boleh melayani di musik, di apa, ada banyak pelayanan. Bahkan boleh mengkhotbahi anak remaja, ya, karena itu anggaplah anaknya gitu. Tetapi tidak mengkhotbahi laki-laki dewasa yang sudah punya istri. Nah, firman Tuhan tidak pernah saling bentrok gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal jabatan gereja ini kita tahu, ya. Nah, mengapa di Perjanjian Lama ada jabatan nabi perempuan? Karena nabi itu adalah jabatan yang sifatnya juru bicara. Dia menyampaikan saja. Kalau Anda tidak mau taat, itu urusan kamu dengan Tuhan. Gitu. Ya. Tetapi jabatan yang bersifat otoritatif, dengar baik-baik, jabatan yang bersifat otoritatif itu artinya apa? Yang memimpin, yang mengajar, yang memerintah, bahkan yang mendisiplinkan, itu tidak. Kata Rasul Paulus, aku tidak mengizinkan, ya, perempuan. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan memerintah laki-laki. Nah ini, ya, karena apa? Firman Tuhan harus sinkron satu dengan yang lain. Nah, apakah Tuhan lalu tidak mengasihi perempuan? No. Tuhan sangat mengasihi perempuan, ya. Tuhan malah memerintahkan laki-laki untuk mengasihi perempuan gitu. Bagaimana Tuhan bisa tidak mengasihi perempuan? Masalahnya adalah karena Tuhan tidak mau ada terjadi kekacauan, bentrok gitu. Karena kalau di gereja, ya, istrinya menjadi gembala atas suaminya dan suami orang-orang lainnya begitu banyak. Nah, bagaimana di rumah dia bisa tunduk kepada suami lagi? Nah, bagaimana nanti akan terjadi kekacauan di antara anak-anak gitu. Ya, kalau di rumah dengar bapak ini adalah kepala rumah tangga. Nah, sampai di gereja, ibu gembala ini. Ya, nanti bagaimana ini akan kekacauan. Kalau rumahnya 2 km dari rumah gimana? Ya, 1 km ke arah rumah ini wewenang bapak ini. Ya, kemudian 1 km ke gereja, ini ibu ini gembala ini. Ini akan kekacauan. Nah, kekacauan ini ya
telah terjadi di kalangan gereja-gereja liberal di Eropa, di Amerika, di mana-mana, sehingga sulit untuk mendapatkan keluarga yang tidak bercerai lagi. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, mengapa kekacauan itu semuanya itu terjadi? Kekacauan itu terjadi kenapa? Karena salah menafsirkan Alkitab. Tidak ada hati yang ingin mematuhi Alkitab. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin video 15 menit ini tidak cukup panjang untuk menjelaskan semua ini. Tetapi kami sengaja membuat video pendek ini untuk merangsang rasa ingin tahu Anda. Anda bisa menghubungi kami. Anda bisa tahu alamat kami. Supaya Anda bisa mengerti kebenaran yang sebenar-benarnya, yang sesuai dengan Alkitab. Kami senang untuk memberitahukan Anda. Ini hanyalah sekedar perangsang saja. Salam. Maranatha.